Iming-iming rumah murah berkedok perumahan syariah menjadi modus penipuan yang belakangan semakin marak terjadi. Penyidik Subdirektorat Harta dan Benda di Reskrimum Polda Metro Jaya menangkap sindikat mafia properti yang beraksi di Tangerang Selatan, Banten. 4 tersangka dihadirkan, mereka terdiri dari MA dan SW sebagai komisaris dan dirut PT Wipro Citra Sentosa, perusahaan fiktif yang digunakan sebagai kedok pembangunan perumahan syariah fiktif. Lalu tersangka CB yang berperan sebagai direktur perusahaan agensi marketing, lalu tersangka S, istri tersangka MA, sebagai pemegang rekening yang menampung dana para korban. Mereka menawarkan sejumlah unit rumah di Maja, Kabupaten Tangerang, Banten seharga 88 juta rupiah dengan cicilan Rp500.000 per bulan. Para pelaku berhasil menipu lebih dari 3.600 orang dengan total kerugian mencapai 40 miliar rupiah. Mafia ini kita sudah mengamankan ada 4 orang, bahkan ada yang suami istri. Ya. Di sini dia berlaku sebagai komisaris, kemudian istrinya itu yang menampung rekeningnya. Menawarkan perumahan harga murah. Ya, perumahan ini mereka dengan iming-iming perumahan syariah itu yang mereka sampaikan. Mereka dijanjikan pada bulan Desember 2018 perumahan ini sudah diberikan kunci, tetapi faktanya nyatanya tidak diberikan. Para korban mengaku tertarik dengan harga murah dan konsep pembayaran syariah tanpa riba. Terlebih satu tersangka mengaku sebagai ustadz untuk lebih meyakinkan korban. Ya karena syariah, saya pikir kalau syariah itu kan nggak mungkin ya orang bohong dengan agama gitu, dia ngomong-ngomong agama. Karena ini udah gitu memang bilangnya sih perumahan di Maja itu memang masih murah gitu. Jadi saya logikanya masih segitu harganya, masih bisa lah buat invest saya nanti gitu kan. Harusnya kan saya pas udah cicil yang ke-6 kali itu harus sudah terima kunci harusnya setahun yang lalu, tapi ternyata belum ada kepastian. Tapi saya udah masuk sih sekitar 50 jutaan gitu. Karena kan pertamanya di share-nya ke grup syariah ya, ke grup pengajian. Udah gitu dikasih rumah contohnya juga bagus, yang neranginnya ustadz. Terus neranginnya juga pakai ayat-ayat gitu. Dan saya tahu lah bahwa Pak Cepi itu sebenarnya ustadz tuh Pak. Cuma sayang aja dia bilang sih dia merasa dia juga tertipu, dia juga korban gitu. Tapi ya udah begini. Para korban berharap uang yang telah disetorkan ke para pelaku bisa dikembalikan secara utuh. Polisi kini tengah memburu 2 pelaku lain yang masih buron. Sementara keempat tersangka dijerat pasal berlapis tentang penipuan, penggelapan, serta TPPU. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kabar siang di lokasi tadi kita sudah melihat sedikit informasi ini dari bagaimana penjualan perumahan syariah yang bodong ini memakan cukup banyak korban ternyata. Nah nanti saya akan menggalinya lagi dengan beberapa narasumber saya untuk melihat lebih dalam kira-kira seperti apa sih modus yang dilakukan oleh para pelaku tersebut dan kira-kira berapa sebetulnya kerugian yang ditimbulkan akibat ulah mereka nih. Tapi sebelumnya sudah ada rekan saya pemirsa Rizky Darmansyah yang kira-kira mungkin saat ini tengah berada di lokasi kantor pemasarannya. Rizky, selamat siang, saat ini Anda berada di mana nih? Lagi apa dan bagaimana kondisi di sana Rizky? Iya, selamat siang Cordelia Emi. Saat ini saya berada di salah satu kawasan Rukan di Bintaro Sektor 7, tepatnya di Kebayoran Square, di mana di sini tempat beradanya kantor PT Wipro Citra Pesona, salah satu perusahaan pengembang perumahan berbasis syariah yang memakan korban jiwa yang menipu 36.000 korban dengan kerugian 40 miliar rupiah. Kondisinya memang kami pantau sejak tadi tidak ada aktivitas yang berlangsung di sini, sepi, pintunya pun tadi kami sempat coba ini sudah dikunci. Dan ada juga terlihat sejumlah pengumuman yang menuliskan nomor-nomor yang bisa dihubungi jika para korban penipuan datang ke sini. Nanti saya akan ajak Anda lagi melihat sebenarnya bagaimana kondisi lebih detailnya lagi dari kantor ataupun bekas kantor PT Wipro Citra Pesona ini, karena kita ketahui ini bukan kantor milik PT Wipro namun memang disewa oleh pihak lain dan sekarang memang tidak ada lagi karyawan ataupun aktivitas yang berlangsung di sini. Nanti saya akan informasikan lebih lengkap dan juga akan berbincang dengan
satpam ataupun pengamanan yang berada di kawasan ini yang sebelumnya sudah menyaksikan bagaimana aktivitas dan juga melihat pada sebelum bulan Juni seperti itu banyak sekali korban-korban yang berdatangan untuk meminta pertanggungjawaban di kawasan ini. Sementara saya kembalikan kepada Anda terlebih dahulu, Cornelia Ami. Iya baik, itu tadi pemirsa Rizky di salah satu kantor pemasaran perumahan syariah yang bodong begitu ya. Nah sekarang sesuai dengan janji saya tadi kita akan menggali lebih dalam mengenai bagaimana sih para pelaku ini melancarkan aksinya dan mengapa sudah bisa banyak sekali ini memakan korban. Mereka banyak sekali tertipu dengan cara-cara yang dilakukan oleh para pelaku. Sudah ada dengan saya Kabid Humas Polda Metro Jaya, ada Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Pak, langsung aja Pak, sebenarnya modus nih yang dilakukan oleh para pelaku ini seperti apa sih kok bisa memakan banyak sekali korban yang tertipu Pak? Sebenarnya modus operandi yang dia lakukan ya, para tersangka ini, 4 tersangka yang sudah berhasil kita tahan sampai dengan saat ini. Yang pertama adalah komisarisnya sendiri, MA, kemudian ada direktur utamanya, SW, dan juga ada CW adalah marketingnya. Kemudian yang keempat adalah S ini istri daripada komisaris utamanya. Dia tempat menampung semua duit-duit, uang-uang daripada konsumen-konsumen ada. Modusnya adalah dengan cara menawarkan, mempromosikan, ya, mempromosikan melalui brosur-brosur, iklan-iklan, menawarkan, kemudian juga melalui website yang ada. Kemudian website. Kemudian dia menawarkan perumahan yang murah, ya, tetapi bernuansa syariah, dengan beberapa kelebihan fasilitas yang ada 6 kelebihan. Misalnya contoh tanpa bunga, tanpa BI checking, tanpa juga ada namanya riba. Jadi dia membawa dengan nuansa syariah untuk bisa menarik. Tetapi pada saat setelah dibayar tahun 2018 dijanjikan untuk setelah terima kunci, ternyata rumah pun tidak ada, terus lokasi juga itu tidak ada sama sekali. Jadi memang bahkan setelah itu 2019 kantornya yang di Bintaro Jaya itu ditutup, kemudian yang bersangkutan semuanya melarikan diri. Oke. Nah, Pak, selama kurun waktu proses menunggu itu dari mereka yang korban ataupun pelapor ini membayar angsurannya sampai serah terima kunci itu ada nggak sih dari mereka yang mungkin sempat ngecek langsung ke sana atau kayak gimana Pak? Memang dia memperlihatkan satu lokasi ya, lokasi dengan ada rumah contoh. Dan ada dua rumah contoh yang sudah dibangun pada saat itu, sehingga itulah menggiurkan mereka semuanya. Kemudian juga dibawa, yang saya katakan tadi, nuansa syariah yang dibawa di sini, sehingga memang betul-betul para konsumen ini tergiur untuk mau membeli mereka semua. Bahkan sudah 3.680 korban, 680 korban yang sudah BPJB ya, sama mereka semua sudah membayar semuanya. Kemudian baru, tetapi yang sudah melapor ke Polda Metro sini itu sudah ada 63 yang sudah berhasil kita BAP. Jadi ini kita harapkan memang para korban-korban konsumen yang lain itu bisa datang lagi kembali, itu bisa membawa bukti-bukti yang jelas. Pak, ini kan masih ada beberapa orang juga yang masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Nah, ini rencananya mereka akan melancarkan aksinya di daerah-daerah mana lagi sih, Pak? Kalau info yang mungkin pihak kepolisian terima nih? Kalau sampai dengan saat ini sudah memang berhenti yang kasus yang ini ya. Memang betul bulan yang lalu juga ada berhasil Polda Metro Jaya mengungkap juga sama. Ada satu perusahaan, tetapi dia siapkan 5 lokasi perumahan yang diadakan. Ada yang di Lampung, Cirebon, kemudian di daerah Bogor dan juga di Jakarta 2. Tetapi dengan pelaku yang sama, dengan modus juga yang sama, hampir mirip. Sama-sama menggunakan nuansa syariah juga, korbannya hampir lebih dari 2.500 orang pada saat itu. Pak, ini kan mayoritas dari para korban, mereka meminta supaya tolong dong uangnya dikembalikan. Nah itu gimana sih Pak? Sebenarnya kalau untuk uang ataupun kerugian yang dialami oleh pihak korban ini tidak bisa langsung dikembalikan gitu nggak Pak ya sebenarnya? Sampai saat ini memang masih dilakukan penyidikan ya. Jadi memang sekarang kita lagi mengumpulkan semuanya bukti-bukti dan aset-aset yang ada. Kita sudah berkoordinasi juga dengan PPATK untuk bisa apakah masih ada aset-aset lain daripada si pelaku komisaris maupun yang tersangka yang lain. Juga kami menunggu dari para korban yang lain yang memang mengetahui
apakah kemungkinan ada aset daripada si tersangka-tersangka ini untuk bisa membantu kita, untuk bisa mengumpulkan. Nah dari sinilah nanti kan kita berkas, kita penyidikan berlangsung, kita akan serahkan ke penuntut umum. Untuk pengembaliannya nanti berdasarkan putusan dari pengadilan nanti itu. Makasih banyak Bapak Yusri informasinya, dan kita harapkan semoga yang 2 orang ini cepat ketangkap ya Pak ya. Nah pemirsa, tadi sudah ada informasi dari Pak Yusri. Sekarang kita akan bergerak nih menuju ke beberapa korban yang mungkin juga hingga saat ini perasaannya ini masih gundah juga, masih agak kesal juga karena ternyata kerugian yang mereka alami ini belum mereka dapatkan begitu. Ini sudah ada Bapak, ini sama siapa Pak? Ada 2 orang korban yang sudah bergabung bersama kita. Boleh ke sini Pak, namanya siapa Pak? Dwi Arianto. Nah kalau ini Bapak? Bapak Ahmad Sokip. Oke, saya ke Bapak Dwi dulu. Pak, kalau Bapak sendiri nih, kasus Bapak kerugiannya berapa? Tertipunya di mana Pak? Yang Maja atau yang di Serpong? Kerugian sih semua total yang ada itu 3,4 miliar untuk seluruh teman-teman yang ada di grup kita gitu. Saya 32 lebih itu. Pak, awalnya ini Bapak awalnya gimana bisa sampai percaya, sampai pengen nih beli rumah yang ditawarkan oleh mereka-mereka ini Pak? Yang berawal sih murah ya pastinya. Murah plus juga ditunjukkan segala bentuk-bentuk gambar-gambar yang udah ada di situ di brosur-brosurnya. Plus juga sama satu agen marketing itu luar biasa, memberikan keyakinan kita pada untuk mengikuti program ini gitu. Jadi disitulah kita terlena, akhirnya dengan cara cepat gitu kita langsung membayar DP, langsung bayar booking fee gitu, terutama gitu langsung di hari itu rebutan kita. Nah itu Bapak ditawarkannya berapa tuh dulu Pak Dwi? Saya untuk beli cash 50 juta. 50 juta? Untuk beli cash keras ya, tapi kita ngambilnya karena kita berpikir juga ini belum ada rumah, maka kita ngambil untuk kredit dulu aja gitu. Dengan DP lagi itu 15 juta. Plus saya datang ke gathering keduanya, ada suatu gathering kedua itu luar biasa. Sambutannya juga buat saya tertarik lagi. Ada situ saya tambahkan DP lagi gitu. Jadi sistemnya juga beberapa kali menggelar gathering ya. Sekarang saya mau ke Bapak Ahmad Sokip. Pak, kalau Bapak dulu ini ditawarkannya berapa juta Pak? Sama nggak 50 juta? Betul, karena ini kan bertahap ya. Untuk gathering yang pertama dia tawarkan dengan harga 50 juta. Kemudian ada gathering yang kedua itu dia tawarkan yang 57. Dan yang ketika gathering akbar itu bulan Januari tanggal 14 tahun 2018 itu udah mulai naik sekitar 77 dan 88 gitu loh. Terus kenapa saya ambil unit di situ? Karena emang iming-iming luar biasa ya di situ. Luar biasa. Betul. Diteleponin terus atau gimana? Enggak. Jadi mereka menyebarkan lewat media sosial semua. Bahkan dia di tempat yang elit seperti JCC dia buka stand di situ. Oh gitu. Bahkan sampai di JCC buka stand. Betul. Buka stand. Makanya dengan iming-iming seperti ini bukan kalangan kami aja sebagai orang-orang yang nggak punya duit ya, bahkan orang-orang yang pinter pun kena gitu loh. Di antaranya teman-teman wartawan juga ada, penyiar radio juga ada gitu kan. Sadarnya Bapak dari selama proses Bapak ngasih DP, bayar angsuran sampai akhirnya sadar kalau Bapak ditipu itu dari mana Pak akhirnya Pak? Awalnya gini, karena di situ kan tertulis bahwa 6 bulan setelah DP lunas akan serah terima kunci. Nah, kemudian setelah 6 bulan berlalu, kemudian sampai dengan bulan yang ke-7 dan ke-8 nggak ada realisasi apa-apa gitu ya. Nah, kami ini tadinya positive thinking aja, nggak punya pikiran negatif. Kami adakan dialog-dialog gitu kan, ini kenapa begini, kok mundur kenapa gitu kan. Jadi kami tuh tadinya nggak punya pikiran yang buruk tentang hal ini gitu ya. Jadi awal-awal lancar sebenarnya. Lancar sebenarnya. Dari kejadian seperti itu udah mulai banyak yang gerah ya, maksudnya dalam artian bayar ini udah mulai banyak yang berontak sebagian gitu loh. Selama Bapak dan teman-teman Bapak ini misalnya udah mulai resah nih, sempat datang nggak sih Pak ke lokasinya? Kan yang satu rumah ini ada di Maja, yang satu lagi untuk apartemen mungkin ada di Serpong. Sempat datang nggak Pak ke lokasi? Bukannya datang aja, saya tuh setiap saat bahkan pemiliknya pun saya cari gitu loh. Saya cari kan, udah berapa kali ketemu dengan janji-janji yang luar biasa, janji ya, notulen pertama, notulen kedua, ripen pertama, ripen kedua, sampai ripen berikutnya nggak terbukti gitu kan. Sampai saya datangi ke lokasi dan sampai saya penasaran, saya periksa itunya lokasinya bahwa ini tanah milik siapa. Kemudian saya dialog dengan yang pemilik tanah bahwa tanah ini cuma disewa gitu loh.
Yang di Samara pun gitu, yang di Serpong. Yang di Mit, yang di Jakarta Timur pun sama gitu Baik, loh. kalau gitu nanti kita lanjutkan lagi Pak setelah jeda, mungkin untuk memberi sedikit tips juga bagi pemirsa di rumah supaya tidak terulang kejadian yang serupa yang menimpa bapak-bapak sini ya. Pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi Kabar Siang di lokasi masih akan kembali. Saya akan mengulas lagi sedikit informasi dari beberapa narasumber saya dan nanti juga akan ada rekan saya pemirsa Rizky Darmansyah yang akan menceritakan bagaimana kondisi kantor pemasaran perumahan syariah bodong ini di sana. Tetaplah bersama kami di Kabar Siang. Suasana kantor PT Wipro Citra Sentosa yang bergerak di bidang penjualan perumahan syariah nampak sepi di kawasan Ruko Kebayoran Square di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Yang terlihat hanya penjaga keamanan ruko yang berada di lokasi tersebut. Lihatlah kondisi kantor ini, jauh sebelum kasus penipuan ini terbongkar. Pihak manajemen kerap membuat acara open house yang dihadiri para konsumennya. Sejak awal berdiri, kantor ini bernama PT Amanah. PT yang bergerak di bidang yang sama, yakni penjualan rumah syariah. Namun seiring waktu, PT Amanah pun mulai bangkrut, sehingga pihak manajemen mengganti nama dengan PT Wipro Citra Sentosa dengan para pegawai yang sama pula. Menurut petugas keamanan, sejak Juni lalu kantor ini sepi. Namun banyak para konsumen yang mendatangi kantor ini untuk menanyakan kejelasan rumah mereka yang sudah dibayar. Saat ini ada 3.680 konsumen yang menjadi korban penipuan perumahan subsidi rumah murah ini dengan mencapai kerugian 40 miliar rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabar Siang di lokasi dan saat ini saya sudah berada persis di depan kantor PT Wipro Citra Pesona yang berada di kawasan Rukan di Bintaro Sektor 7, tepatnya di Kebayoran Square. Saya ingin jelaskan, tepatnya ini berada di Blok C nomor 01 seperti itu jika dibandingkan dengan perkantoran di sekitarnya atau di kawasan Rukan ini. PT Wipro ini menggunakan kantor yang berdiri sendiri, tidak berdampingan ataupun bersebelahan dengan kantor-kantor lainnya, dan ukurannya jika dibandingkan juga dengan perkantoran lainnya ini lebih besar, terdiri dari 3 lantai, dan menurut anggapan saya ini cukup meyakinkan bagi satu ataupun suatu perusahaan pengembang properti berbasis syariah. Memang tidak ada aktivitas sejak pagi kami pantau di sini, dan informasi yang kami peroleh bahwa memang gedung ini disewa oleh PT Wipro Citra Pesona dan bukan gedung milik pengembang properti berbasis syariah tersebut. Coba dan saya ingin memperlihatkan juga bahwa area perkantoran ini dikunci, terlihat tidak ada satu orang pun yang berada di dalam dan memang nampak terbengkalai seperti itu. Hanya ada satu sofa dan juga satu kursi, terlihat ada cangkir juga dan ada satu gelas yang memang mungkin memperlihatkan ada penjagaan yang dilakukan setiap malamnya mungkin dari satpam ataupun security yang berada di kawasan ini. Saya ingin mengajak pemirsa juga untuk memperlihat ada papan pengumuman yang memang telah terpasang di depan area perkantoran di Blok C01 ini yang bertuliskan, jika saya bisa membacakan, dibagi pihak-pihak yang berurusan dengan PT Wipro dan juga Yayasan Amanah dapat menghubungi 4 nama yang tertera. Ada direktur utama, ada komisaris, ada bagian keuangan dan juga marketing, dan masing-masing nomornya sudah tertera di sini. Dan kita ketahui juga dirut dan juga komisaris ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dan ada alamat lain juga ataupun ada kontak lain yang tertulis di pengumuman ini bagi korban ataupun konsumen yang ingin datang. Ini bisa menuju ke rumah Bapak Abdul Aziz selaku bapak dari Arianto, yaitu komisaris PT Wipro Citra Pesona, ataupun bisa menghubungi pengacara PT Wipro di Jalan Indramayu nomor 17 Menteng, Jakarta Pusat.
Dan dari tadi memang kami lihat tidak ada aktivitas, hanya ada pengamanan ataupun satpam yang memang berjaga-jaga di sini. Saya akan coba mengajak Anda pemirsa untuk berbincang bagaimana sebenarnya aktivitas dan kondisi di kawasan ini, di kantor PT Wepro Citra Pesona pasca kasus ini terkuak seperti itu ataupun aktivitas-aktivitas sebelumnya. Halo Pak Nisat. Selamat siang Pak Nisat. Ya. Kita ngobrol sendiri. Boleh dijelaskan berarti saat ini PT Wepro Citra Sentosa ini sudah tutup ya? Sudah sejak berapa lama Pak tepatnya? Kalau PT Wepro Citra Sentosa tutupnya semenjak habis raya Idul Fitri kemarin, sudah tidak beraktivitas lagi. Tapi 1-2 customernya masih ada juga yang hadir begitu, minta info keterangannya masih berjalan atau tidak, begitu Pak. Oke, berarti itu kira-kira awal Juni ini sudah tidak ada aktivitas lagi ya? Sudah nggak ada Pak. Oke, setelah itu masih ada korban ataupun konsumen yang terus berdatangan ke kawasan ini? Kalau untuk konsumen 1-2 masih ada yang kemari gitu, karena belum ada tembusan penyelesaiannya sampai sejauh mana gitu. Apa yang Bapak tahu tentang PT Wepro Citra Pesona ini? Aktivitasnya seperti apa Pak? Ya kalau masalah PT Wepro ini cuma bergerak, saya tahu cuma sebagai pemasaran rumah di Maja Indah. Itu saya tahunya cuma itu aja. Berarti tidak ada informasi lain yang Bapak ketahui lagi. Informasinya juga sebelumnya namanya bukan PT Wepro Citra Pesona. PT Amanah Residen. Itu. Terima kasih Pak Nisat atas informasi itu tadi, perbincangan kami dengan pihak pengamanan yang memang berjaga-jaga di sini. Tentunya kita nanti akan lihat lagi pantau bagaimana kondisi di sini. Yang pasti ini sudah ditutup, tidak ada aktivitas lagi. Mungkin Anda melihat tadi ada beberapa orang yang datang di sini, itu ialah cleaning service yang memang menjaga ataupun setiap harinya bertugas di kawasan ataupun tepat di Blok C01 sebelumnya menjadi kantor PT Wepro Citra Pesona. Untuk sementara kita kembalikan pada Cornelia Ami yang berada di Polda Metro Jaya. Ya pemirsa, tadi sudah ada Rizky mengabarkan langsung ini dari salah satu tempat pemasaran perumahan syariah bodong yang ada di area Bintaro. Sekarang kita lanjut lagi ke salah satu narasumber saya, ini ada Pak Sokip. Pak Sokip, tadi kan udah diceritain di gimana kronologisnya, terus gimana sampai akhirnya merugi sekian puluh juta, sekian ratus juta. Nah sekarang harapan dari Pak Sokip ini mewakili mungkin teman-teman yang lain ini seperti apa, dan mungkin Pak Sokip bisa berbagi juga ini untuk pemirsa di rumah supaya tidak lagi salah pilih, salah beli, salah angsur properti seperti yang mungkin pelajarannya udah dialami sendiri nih sama Pak Sokip. Gimana Pak? Jadi saran saya kepada para masyarakat yang ingin membeli rumah agar lebih berhati-hati lagi ya, karena sekarang ini banyak yang mengatasnamakan syariah yang ujung-ujungnya menipu gitu ya. Jadi harus tahu standarnya dari pemerintah seperti apa yang rumah layak huni itu, dan standar minimal itu tanah yang ingin dibangun itu udah dimiliki sama developer tersebut. Itu standar yang paling penting ya, agar kita tidak tertipu lagi seperti ini. Dan juga jangan tergiur dengan iming-iming yang katanya rumah murah, syariah, tanpa denda, tanpa sita, tanpa biaya checking, yang ujung-ujungnya kayak leher sendiri kan. Jadi mohonlah ya agar lebih berhati-hati, karena zaman ini udah emang zaman yang luar biasa panas gitu. Berhati-hati catatannya ya pemirsa. Baik, terima kasih banyak Pak Sokip dan Pak Dwi ini udah bergabung sama TV One menceritakan sedikit tadi juga kisahnya dan pelajarannya mungkin supaya pemirsa di rumah ini lebih hati-hati khususnya dalam memilih properti. Jadi harus minimal tadi mendatangi lokasinya dulu, mengetahui seluk-beluknya sedikit, jangan langsung asal main angsur dan juga bayar saja, supaya pelajaran serupa ini tidak terjadi kepada Anda pemirsa di rumah. Pemirsa, kabar siang di lokasi harus kita sudahi sampai di sini. Semoga informasi tadi cukup berguna mungkin bagi Anda di rumah, tapi jangan kemana-mana karena di studio ini masih ada rekan saya Alfat dan juga Ken yang akan menemani Anda pada siang hari ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Siang. Terima kasih banyak.